Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Hadratil muhtaramin wal muhtaramat, segenap jamaah muhasabah Sabtu pagi, wabil khusus Bapak Kiai Haji Muhammad Najib Ahmad Najib Muhammad saking Senori, hadirin yang berbahagia. Pak Yai Najib, acara ini adalah kelanjutan muhasabah Sabtu pagi di Pendopo. Jadi narasumber yang dulu pernah ngisi di Pendopo diundang ke sini satu-satu. Sing beda niki mustame'. Kalau mustameknya dulu yang ikut sekarang di muhasabah tidak ada 1%. Sing 1% itu pilihan. Termasuk pilihan sing sakniki syukuran sing ngaturi sarapan panjenengan niku wong pilihan. Niku bekas dari Pendopo. Karena apa? Saya katakan pilihan. Yang ngaji sini bukan karena bupati, tapi yang ngaji di Pendopo dulu adalah karena bupati. Bupati ini wis ra njabat nggih protol kabeh. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, dunia ini adalah misteri. Terus sing misteri niku mboten namung sambo. Yang saniki kan sampai tuh warung-warung cilik niku kabeh kan yang dibakas sambo. Memang dunia ini misteri. Bahkan Islam itu sendiri juga misteri. Dawuhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada al-Islamu gharib. Islam ini adalah datangnya misteri. Wasfa'udu kama pada al-gharib, dan akan kembali juga dalam keadaan misteri. Tuba lil ghurabah, beruntunglah orang yang misteri. Termasuk Mbah Yai Najib, Pak Yai Najib berumbah ya. Ini juga misteri. Kenapa sakan misteri? Biasanya mubalek niku mboten payu ning daerah dewi. Padha kali dukun. Kalau disuruh ditukan ya Nasir almarhum ya. Mubalek kok dipadakno dukun. Saya ingin balaghah itu kan ada zikrul qul wa iradatil juz. Jadi yang kita sebutkan adalah sifat misterinya. Mubalek itu umumnya ora payu ning daerah dewi. Mbah Yai Najib, Pak Yai Najib niki tuban kok laris. Maka beliau termasuk tuba lil ghuraba. Beruntunglah bagi orang-orang yang misteri. Kehidupan kita ini juga misteri. Misteri mboten? Sedanten sing rawuh ini yakin 1000% bahwa kita ini akan mati. Gitu. Tapi kapan kita mati? Anda tidak jawab. Misteri kita juga kematian kita juga misteri. Dan di mana kita akan mati? Anda tidak jawab. Makanya Romo Jamal, kalau niku nyiapno kuburan nang masjid mriko. Roh tepak udah mati ini disampean besok. Misteri. Jadi tidak usah dipersiapkan, itu hanya sekedar konsep saja. Matinya di mana? Pada satu saat Nabi Sulaiman alaihissalam niki halakoh kali para sahabat. Sahabate. Nah, kula niru niki jamaah kula niku kula sebut sahabat. Ada apa sahabat ini? Nabi juga nyebut sahabat. Karena di sini adalah
secara psikologis merasa ada kesamaan. Kenapa kita sebut sahabat? Itu adalah supaya kita ini sing ngomong gak merasa lebih daripada yang diomongi. Kalau dalam satu halakoh seperti ini, sing ngomong merasa ada kelebihan ilmu nih, ndak barokah, ndak barokah. Karena apa? Karena sudah merasa dirinya lebih. Kalau orang sudah merasa dirinya itu lebih, maka disitulah ada kemasukan sifat kibir. Awake luwih mulya daripada orang lain. Jadi kita belajar bahwa kita itu bukan lebih baik dengan siapapun. Orang lain lebih baik daripada diri kita. Tak kembali. Hidup kita ini misteri. Kapan kita mati tidak tahu, kapan di mana kita mati tidak tahu. Kembali kepada halakoh Nabi Sulaiman tadi dengan para sahabatnya. Ketika itu ada seseorang matur pada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman, wau kula kok ningali enten tiyang sing ngawasi kula terus. Sinten niku? Dijawab tawi Nabi Sulaiman, iku malaikat Israil. Lho kok nguwasi kula terus, jangan-jangan niku badhe mundhut kula. Kula nang badhe antrine badhe dipundhut kalih malaikat Israil. Lan ngoten Nabi Sulaiman, ben kula niki mboten cepet mati, kula terbangno mawon teng India. Waduh. Karena Nabi Sulaiman itu bisa terbang dengan menggunakan angin. Maka diterbangkanlah orang ini ke daerah India. Malaikat Israel kebenaran. Saya tadi kesulitan mau nyabut nyawanya orang ini karena diperintahkan Allah untuk dicabut di India. Kok sakniki enten teng mriki iki. Adalah ditakdirin Allah dhek njaluk diterbangkan ke India, pas mawon teng India dipundhut. Itulah kematian. Mati itu misteri, tempatnya misteri. Saya enom mati ya pantes, wis tuwa mati ya pantes. Dadi wong sing ora ana gunane mati ya pantes. Orang yang masih banyak dibutuhkan masyarakat mati nggih pantes. Saniki karena semuanya misteri, sikap menyikapi kemisterian ini apa? Pertama, kenapa semua menjadi misteri? Bahkan misteri ini akan lebih parah lagi kalau hanya kita pandang dengan basor. Jadi kalau memandang masalah dunia ini dengan mata kepala, itu lebih misteri lagi. Agak sedikit berkurang kalau bisa menggunakan basiroh, yaitu pandangan mata hati. Kenapa semuanya menjadi misteri? Firman Allah Subhanahu wa taala, "Lau kanal bahru midada kalimatil lanafidal bahru qabla an tafada kalimat." Ini yang dibuat slogan Pondok Bahrul Ulum. Seandainya air laut itu digunakan nulis ilmu-ilmunya Allah, maka air laut itu akan sat sebelum ilmunya Allah ini habis. Betapa luas ilmunya Allah. Sampai seandainya air laut niku damel nulis ilmune Allah niku sat dereng nentokno ilmune Allah. Karena luasnya ilmu Allah inilah, maka semua yang diciptakan oleh Allah ini menjadi misteri. Ini kalau matur, kenapa Siti Aisyah, Sayyidah Aisyah itu selalu ngejar-ngejar cecek dipateni. Kenapa kalau ketemu kodok tidak boleh dipateni? Ternyata sejarahnya itu adalah
Cecek niku ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam dibakar, iku nyebuli wowone sing badhe bakar Nabi Ibrahim iku kersane hidup lagi. Nek dipikir lho, nyebuline cecek liyo sak pira. Padahal 1,5 kilo dari jarak api itu, kalau ada burung mati kepanasan. Lagi nane cecek itu, ini nyebul ya sak piro penggaweanmu sak mono wae. Kenapa kalau kodok mboten asal dipateni? Karena ketika Nabi Allah Ibrahim mau dibakar kodok niku mek banyu kanggo nyirami genine Raja Namrud niku. Lah kodok niku lek nggo banyu ya sak piro. Ini kan misteri kan ya. Lah misteri ini akan terbuka kalau kita itu mau belajar. Apa maksudnya sampai mati sampai cecek yang sekian kecil itu sampai disunat untuk dipateni, ini kodok gak oleh dipateni yang kontribusinya sangat kecil. Itu menunjukkan bahwa cecek itu adalah punya sifat simpati, tidak senang dengan Nabiullah Ibrahim. Dari niat itu sekecil apapun itu dicatat oleh Allah, bukan hasilnya. Kodok itu juga diberikan simpati atau membuat simpati pada Ibrahim. Sekalipun yang dilakukan oleh kodok itu sangat kecil, tapi itu bukan hasilnya yang dilihat, tapi adalah niatnya, perbuatannya. Itu salah satu maknanya kalau kita mau merenungkan. Langsung, kalau kehidupan ini misteri, sebabnya karena ilmu kita sangat sedikit, ilmunya Allah sangat luas seperti itu. Lalu solusinya terus pundi untuk menghadapi kemisterian ini? Semuanya pasti ada mengalami atau menjumpai kemisterian dalam hidup kita ini. Enten sing wis tuwa seakas. Ya Mbah Ya Arifin itu 70 lebih ngaji saya istiqomah. Mbah Parno itu saya kaya dadi Kapolres saya wakas. Ana sing sek enom wis lempok. Ini kan satu kemestian. Untuk menyelesaikan kemestian ini apa? Ya kita kembalikan semua kepada Allah. Allah lah yang menciptakan masalah, Allah lah yang memberikan solusi. Inna ma'al usri yusra. Anak-anak yang masih di pondok, kira-kira besok itu menjadi apa? Misteri. Yang dicita-citakan belum tentu itu yang dialami besok. Kalau biar gak ada cita-cita jadi pegawai negeri sampai saiki ra keturunan. Misteri. Maka untuk anak-anak yang masih mondok saya sampaikan, jadilah santri yang multi. Karena apa? Belum tahu besok itu jadi apa. Maka harus kita siapkan semuanya ilmu yang kira-kira untuk bisa dibuat bekal dalam kehidupan nanti. Tidak usah khususnya seperti ini, khususnya seperti ini. Dikhususkan seperti ini tidak ada. Semuanya belajar saja. Semuanya yang diciptakan oleh Allah ini adalah pasti akan ketemu masalah. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Berarti di sini sudah diciptakan masalah. Tapi Allah juga selalu memberikan solusi terhadap masalah atau kemisterian tadi. Maka yang menciptakan masalah itu Allah, yang menciptakan jawaban itu Allah. Kembalikanlah semuanya kepada Allah. Selesai, Pak. Jadi kalau ada masalah semuanya itu jangan mengandalkan pada siapapun, jangan mengandalkan kepada apapun, kembalikanlah kepada Allah. Selesai. Dan itu dijamin oleh Allah, inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra sampai 2 kali. Nah sekarang ini kita belajar bagaimana bisa mengembalikan semua pada masalah.
semua kepada masalah. Insya Allah, dan saya berani jamin, karena ini adalah yang jamin Allah. Kok wani jamin dewi, karena jamin Allah. Mayatakillah yaj'al makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang selalu di garis-garis Allah, tidak ada kebenaran di atas syariah, maka akan diciptakanlah jalan keluar. Inilah perlunya kita selalu ada pengajian-pengajian seperti ini, supaya kita ini bisa mendekatkan diri kepada Allah. Selain pengajian Jumat pagi, jemaah muhasabah Sabtu pagi, nanti tanggal 16, tanggal 17 niku dimulai pengajian selapanan teng mahat mriko. Maka semuanya sing ngaji teng mriki nggih kula umumno, ajak-ajak kancane kabeh mulai ngaji itu tadi, sehingga permasalahan kita bisa secara ikhlas bisa mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.